Dunia tidak akan menunggu kita. Kita sedang hidup di zaman yang kejam saat ini. Bukan karena dunia membenci kita, tetapi karena dunia memang saat ini tidak peduli lagi apakah kita siap atau tidak. Dulu orang masih percaya bahwa sekolah bisa menjamin dapat pekerjaan dan memiliki hidup yang aman. Tetapi hari ini, sekolah tidak menjamin Anda akan mendapatkan pekerjaan. Ada pekerjaan pun tidak menjamin kehidupan Anda aman. Dan kenyamanan hidup Anda hari ini tidak menjamin masa depan Anda. Kita hari ini dibesarkan dengan janji dan harapan palsu tentang stabilitas. Sementara dunia diam-diam berubah tanpa izin kita. Coba perhatikan di sekeliling kita. Iklim makin kacau dan tidak menentu. Disparitas ekonomi individu dan wilayah sangat tajam. Teknologi bergerak melaju seperti peluru. Narasi-narasi bertebaran di media sosial seperti racun. Dan di tengah semua itu, banyak dari kita semua masih hidup fine-fine saja. Seolah-olah besok itu keadaan akan sama saja dengan kemarin. Inilah kesalahan fatal yang kita lakukan saat ini. Karena dunia hari ini tidak sedang mencari orang baik. Dunia tidak sedang mencari orang yang sabar. Dan dunia tidak sedang mencari orang yang patuh. Tetapi dunia sekarang hanya bertanya satu hal. Apakah kamu berguna atau kamu sedang tergilas? Saat ini sudah menjadi kenyataan pahit bahwa ijazahmu tidak akan membuatmu kebal. Status sosialmu tidak akan membuatmu aman. Dan Indonesia hari ini tidak selalu bisa menyelamatkanmu. Mereka yang tidak bisa beradaptasi sudah pasti akan tersingkir. Mereka yang pasif pasti akan dilupakan. Mereka yang menunggu mukjizat akan kelaparan. Bukan hanya lapar perut, tetapi lapar martabat dan kehormatan. Hari ini menjadi bodoh itu mahal. Karena kalau kamu tidak paham teknologi, maka kamu siap dikendalikan. Jika kamu tidak paham informasi, kamu akan dimanipulasi. Dan jika kamu tidak punya nilai tambah, maka kamu siap-siap dimuseumkan. Kondisi yang paling berbahaya saat ini adalah banyak orang merasa mereka berada di titik aman, padahal mereka hanya belum jatuh saja. Dunia hari ini sedang membelah manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang masih hidup dari sistem. Mereka yang masih bergantung pada upah atau gaji. Mereka yang selalu mengkonsumsi narasi. Mereka yang suka marah-marah di media sosial, tapi tidak berubah apa-apa. Kelompok kedua adalah mereka yang selalu belajar ulang, yang selalu membangun skill mereka, yang selalu menciptakan nilai. Mereka yang mandiri secara ekonomi, dan mereka yang selalu tenang di tengah krisis. Menjadi pertanyaan sederhana bagi kita semua, kira-kira kamu sedang bergerak ke kelompok yang mana? Karena masa depan tidak akan datang dengan pengumuman. Masa depan datang seperti badai. Dia pelan lalu menghancurkan. Dan jangan salah paham, ini bukan soal siapa yang menjadi serakah, melainkan ini soal kesiapan kita bertahan hidup dengan bermartabat. Bertahan hidup itu berarti berani berubah saat orang lain nyaman, belajar saat orang lain mengeluh, dan membangun saat orang lain menyalahkan. Bertahan hidup itu juga berarti mempunyai lebih dari satu cara untuk hidup, memiliki lebih dari satu keahlian, dan menjangkau lebih dari satu sumber harapan. Dan memang, mentalmu akan diuji, jiwamu akan lelah, tekanan akan datang dari segala penjuru arah mata angin. Dan disinilah banyak orang akan tumbang, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka rapuh. Maka kekuatan terbesar generasi zaman ini bukan hanya otak, tapi ketahanan mental dan spiritual. Karena orang yang kuat secara mental tidak mudah dibeli, tidak mudah ditakut-takuti, dan tidak mudah dipatahkan. Dan satu hal lagi yang sering kita lupakan, bahwa masa depan bukan milik manusia yang suka sendirian. Individu kuat itu penting, tetapi komunitas yang kuat jauh lebih tahan dari badai krisis.
Saat suatu sistem itu runtuh, yang justru menyelamatkanmu itu bukan algoritma, tetapi manusia-manusia di sekitarmu. Solidaritas akan kembali menjadi mahal, kolaborasi akan lebih berharga dari ego. Maka coba dengarkan baik-baik, bahwa masa depan dunia memang tidak ramah saat ini. Tetapi dunia juga tidak kejam tanpa alasan. Dunia saat ini hanya memberi ruang bagi mereka yang mau belajar, mau berubah, dan mau bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Dunia tidak akan menunggu kapan kita siap. Dunia tidak akan memperlambat pergerakannya. Pilihan kita cuma dua, bangun sekarang atau menyesal nanti. Karena sejarah tidak akan pernah mengingat orang yang nyaman, tetapi sejarah selalu mengingat orang-orang yang bertahan dan melampaui zamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.